Legend of the Great Sage. Chapter 771. Siluet naga melingkari lengan kanan Li Qingshan hingga mencapai ujung jarinya dan bersiul di udara. Selain tangisan naga yang perkasa, tidak banyak orang yang bisa melihat penampakan aslinya. Pada saat yang sama, pedang iblis pengkhianat yang telah dikirim terbang berputar di udara. Mata iblis di gagangnya menatap lekat-lekat ke arah Huang Xiqin seolah ingin melihat seluruh tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya iblis. Jantung Huang Xiqin melonjak ke tenggorokannya. Perasaan kematian menyelimuti dirinya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan liar. Rambut putih di tubuhnya berdiri tegak dan memancarkan cahaya spiritual, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Siluet seekor naga melintas, menembus hantu raksasa, menembus cahaya spiritual, dan menembus kepala Huang Xiqin, meninggalkan wajah yang membeku dan tertegun. Pada saat itu, niat pedang yang besar menghancurkan lautan kesadarannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama Li Qingshan. Siluet naga itu kembali ke tangan Li Qingshan dan diam-diam melingkarinya. Ini adalah kekuatan harta karun misterius, dan itu adalah harta karun misterius yang murni menyerang. Namun, Li Qingshan tidak hanya mengandalkan harta karun misterius untuk membunuh Huang Xiqin dalam satu serangan. Kultivasi Huang Xiqin sangat dalam, setidaknya pada tahap pertengahan atau akhir. Siapa yang tahu berapa banyak teknik tersembunyi yang dia miliki? Jika dia hanya mengandalkan kekuatan patung penindas iblis, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Pada level mereka, selalu sangat sulit membunuh lawan. Namun, dia telah kehilangan kepercayaan diri untuk menang sejak awal, dan dia pulih karena kelemahan Li Qingshan. Pada saat-saat terakhir, dia ragu-ragu lagi. Perubahan emosinya yang terus-menerus ini berakibat fatal, terutama keraguannya di akhir. Itu bisa dibilang bunuh diri. Pedang iblis pengkhianat telah melihat kelemahannya dengan sekali pandang, dan pedang naga iblis telah membunuhnya dalam satu serangan. Itu hanya masalah saja. Ketika mayat Huang Xiqin jatuh ke tanah, Li Qingshan segera maju dan mencari kantong 100 harta karunnya. Dia juga mengeluarkan inti emas aneh dari tubuhnya. Warnanya putih beku dan bentuknya lonjong, seperti telur serangga. Isinya kekuatan yang sangat kuat. Agaknya, itu adalah inti emas khusus yang dipadatkan oleh perbatasan selatan dengan bantuan ilmu sihir. Akhirnya, Li Qingshan menempatkan mayat Huang Xiqin ke dalam cincin Sumeru miliknya. Komandan Elang Putih di perbatasan selatan, yang sangat sombong, telah menghilang dari dunia begitu saja. Sayangnya dia masih punya banyak trik. Dia telah mati begitu saja. Dia benar-benar mati dengan mata terbuka lebar. Untuk sesaat, tidak ada satupun suara di dahan raksasa itu. Semua pengawal serigala putih tercengang. Para pembudidaya yang memenuhi syarat untuk tinggal di kanopi dan menyaksikan pertempuran tanpa sadar menahan napas. Terdengar keributan samar dari bawah. Orang-orang melihat ke atas dan menebak apa yang sedang terjadi. Marquis of Serenesi bergidik. Dia tahu betapa kuatnya Huang Xiqin. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, tapi sekarang, dia dibunuh begitu saja. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melarikan diri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berjalan-jalan di ambang kematian. Jika dia bertindak gegabah sekarang, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Dia baru saja tiba dan berani membunuh atasannya, apalagi Marquis of Serenesi. Dia tidak sombong, tapi kuat. Dia bukanlah naga ganas yang tidak menyeberangi sungai. Li Qingshan terbatuk 2 kali. Suaranya seperti 2 kali guntur, membuat semua orang tersentak bangun. Bagus sekali, Marquis of Serenesi memuji dengan keras. Oh, bagus sekali dalam hal apa? Li Qingshan membubarkan demonifikasi komandan iblisnya dan menggodanya. Huang Xiqin ini telah berkolusi dengan jalur iblis dan mendatangkan malapetaka di Komando Laut Selatanku selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu melenyapkannya. Itu semua berkatmu, rekan Daois. Kau turun seperti prajurit dewa dari surga, menegakkan keadilan dan mendukung jalan yang benar. Sungguh luar biasa, Marquis of Serenesi berkata dengan tulus. Hahaha, membasmi setan dan menegakkan keadilan adalah tugasku. Gubernur Prefektur, kamu menyanjungku. Gubernur Prefektur apa? Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Aku dipanggil. Tidak perlu untuk itu, sela Li Qingshan sambil tersenyum. Maksudnya jelas, saya sama sekali tidak ingin tahu nama Anda. Marquis of Serenesi berkata dengan canggung, baiklah, baiklah. Komandan, silakan duduk di istana. Izinkan saya melakukan tugas saya sebagai tuan rumah dan menyambut Anda. Petik 2. Baiklah, Li Qingshan kemudian berbalik dan berkata kepada penjaga serigala putih, apakah ada cara untuk berkomunikasi dengan petinggi di sini? Ya, ada ruang transmisi suara. Kalau begitu bantu aku mengirimkan transmisi suara. Komandan Elang Putih Huang Xiqin berkolusi dengan jalur iblis dan telah dibunuh oleh Komandan Serigala Putih Li Qingshan. Kami masih menyelidiki apakah yang lain berkolusi dengan jalur iblis. Li Qingshan berhenti dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semua penjaga Serigala Putih bergidik sebelum melanjutkan, jangan lupa meminta Komandan untuk mempromosikanku menjadi Komandan White Hawk. Sudut mata Marquis of Serenesi bergerak-gerak. Itu terlalu mencolok. Marquis of Serenesi mengundang Li Qingshan dan Little N ke puncak pohon raksasa itu. Ada sebuah paviliun yang terbuat dari ranting tempat mereka bisa melihat ke bawah ke lautan pepohonan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan burung berkicau. Pemandangannya sangat indah.
Saat Li Qingshan mencicipi makanan lezat dan anggur berkualitas, dia menikmati lagu dan tarian asmara. Semuanya dipenuhi dengan ciri khas perbatasan selatan dan eksotik. Di jamuan makan malam, Marquis of Serenesi meminta maaf kepada Li Qingshan sekali lagi. Li Qingshan kemudian dengan murah hati memaafkannya, menyatakan bahwa dia tidak terlihat seperti seseorang yang berkolusi dengan para penggarap jahat. Marquis of Serenesi tersenyum meminta maaf dan dengan cermat menyelidiki latar belakang Li Qingshan. Sebenarnya, yang paling ingin dia tanyakan adalah apakah kilatan naga tadi adalah harta karun Arcane atau bukan. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia takut menyinggung Li Qingshan, tapi dia juga punya jawabannya. Jika itu bukan harta karun Arcane, bagaimana bisa menembus pertahanan Huang Xiqin dengan begitu mudah? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari sekte besar di Provinsi Hijau. Dia bahkan memiliki harta karun misterius. Sebagai Marquis of Serenesi, hanya Seal of Mountains and Rivers yang terlihat seperti harta karun Arcane. Jika berita ini tersebar, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Semua orang akan datang untuk merebutnya darinya. Namun, Marquis of Serenesi memikirkannya lagi dan memutuskan untuk tutup mulut. Jika dia berhadapan dengan orang biasa, yang harus dia lakukan hanyalah menyangkalnya. Mereka tidak akan berselisih dengannya hanya karena mereka mencurigainya. Namun, pembunuh yang tidak masuk akal ini, Li Qingshan, mungkin tidak akan mendengarkan penjelasannya sama sekali. Selama dia memiliki sedikit kecurigaan, dia akan cukup berani untuk membunuhnya hanya karena dia berkata, kamu terlihat seperti berkolusi dengan para penggarap jahat. Singkatnya, orang ini terlalu tajam. Lebih baik aku menghindarinya sekarang dan menunggu hari di mana dia mencari kematiannya sendiri. Di luar ibu kota kabut, di penjaga Hawkwolf. Seorang petugas bergegas ke belakang gunung, tiba di depan sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pohon itu tingginya lebih dari 1000 meter, tidak terlalu mencolok di hutan. Namun, petugas itu membungkuk ke arah pohon itu dengan sopan. Komandan, Komando Laut Selatan telah mengirimkan pesan. Apa itu? Pohon itu tiba-tiba membuka matanya. Sebuah tablet elang kecil berwarna emas tergantung di puncak pohon, bersinar terang. Komando Laut Selatan telah mengirimkan pesan. Komandan White Hawk, Huang Xiqin, berkolusi dengan para penggarap iblis dan telah dieksekusi oleh Li Qingshan. Yang lainnya masih dalam penyelidikan. Mereka meminta untuk dipromosikan menjadi Komandan White Hawk. Oh, sepertinya dia sangat cocok dengan wilayah selatan. Jika ini adalah Provinsi Hijau, seorang Komandan Serigala Putih yang membunuh seorang Komandan White Hawk pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan markas besar penjaga Hawkwolf di Provinsi Naga bisa menyelidikinya. Namun, ini adalah Provinsi Mist. Komando Laut Selatan adalah bagian paling selatan dari Provinsi Kabut, sebuah negeri yang penuh kekacauan. Huang Xiqin juga bukan Komandan White Hawk yang setia dari pengawal Hawkwolf. Tidak perlu menyelidiki dia berkolusi dengan para penggarap jahat sama sekali. Ini adalah rahasia yang diketahui semua orang di selatan. Bahkan di Provinsi Hijau, ini merupakan kejahatan besar, tapi tidak ada apa-apanya di Provinsi Kabut. Setujui permintaannya. Hasilnya, Li Qingshan telah dipromosikan dengan kecepatan yang mencengangkan, menjadi Komandan White Hawk yang baru di Komando Laut Selatan. Kalau mau jadi pejabat harus melakukan pembunuhan dan pembakaran untuk mendapat amnesti. Li Qingshan berganti seragam menjadi Komandan White Hawk, berdiri tegak dan anggun. Dia juga mengenakan elang perak kecil di pinggangnya saat dia tersenyum pada Little N. Setelah itu, yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu berbagai orang datang dan menikmati kehangatan penduduk asli Laut Selatan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menunggu, dia bahkan tidak melihat bayangan musuhnya. Bahkan tuan dari penjaga Serigala Putih yang dia lempar sampai mati tidak datang untuk membalaskan dendam muridnya. Hari-harinya di sini pada dasarnya lebih damai daripada di Provinsi Hijau. Li Qingshan merasa bingung. Apakah wilayah selatan ini masih sangat berbahaya? Dia merasa ada yang salah, jadi dia kembali ke tanah milik Marquis of Serenesi. Selamat telah menjadi Komandan White Hawk, Komandan. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menghiasi kami dengan kehadiran Anda hari ini? Marquis of Serenesi bertanya dengan hati-hati. Komandan Gubernur, katakan padaku, mengapa tidak ada orang yang datang untuk membunuhku? Li Qingshan duduk tanpa sopan santun dan bertanya dengan cemberut. Marquis of Serenesi tercengang. Pertanyaan macam apa itu? Dia bahkan tampak sangat gelisah, bertanya dengan hati-hati, mengapa ada orang yang datang untuk membunuhmu? Dengar, aku berasal dari sekte ortodoks terkenal. Hari itu, aku bahkan mengatakan aku akan membersihkan gerombolan iblis dan membersihkan mereka demi kebenaran. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Itu seharusnya menyebar. Apa yang ditunggu oleh para penggarap iblis itu daripada membunuhku? Petik 2. Kamu ingin mereka membunuhmu. Marquis of Serenesi berkata dengan tidak percaya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku mengatakan hal itu? Memalukan sekali. Petik 2. Untuk apa itu? Marquis of Serenesi memandang Li Qingshan seperti sedang melihat monster. Ternyata, dia mengatakan hal itu dengan sengaja untuk mengejek para penggarap iblis di Komando Laut Selatan dan memancing kebencian mereka untuk membunuhnya. Ada yang salah dengan dia. Aku ingin membunuh seseorang. Tidak harus seseorang. Apapun bisa dilakukan. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan tenang.
Sekarang setelah sampai pada hal ini, dia tidak lagi ingin menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Dia tidak lagi ingin mengatakan omong kosong tentang penegakan keadilan. Tujuan utamanya datang ke Komando Laut Selatan adalah untuk bertarung sepuasnya. Dia ingin memuaskan nafsu siluman harimau untuk menyembelih semaksimal mungkin. Bukankah sila pertama agama Buddha adalah tidak membunuh? Marquis of Serenesi terkejut beberapa saat. Li Qingshan terkikik. Bersihkan setan demi kebenaran, bersihkan setan demi kebenaran. Marquis of Serenesi sangat tergoda untuk mengatakan, Anda tidak perlu menjelaskannya lagi. Anda mungkin tertahan di biara Chandeva Naga. Bagian selatan yang dianggap orang lain sebagai tanah bahaya adalah tempat dia datang untuk mencari jalan keluar. Alhasil, dia menghela nafas panjang. Mungkin tidak ada yang akan datang untuk membunuhmu untuk saat ini. Mengapa? Kudengar Huang Xiqin punya cukup banyak teman. Bukankah ada satu orang pun yang setia? Petik 2. Marquis of Serenesi terbatuk-batuk. Dia bisa dianggap sebagai salah satu teman Huang Xiqin. Setelah beberapa pertanyaan tidak langsung, Li Qingshan akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk membuat masalah baginya. Pertama-tama, kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Huang Xiqin sudah cukup untuk mengintimidasi sebagian besar pembudidaya iblis. Huang Xiqin tentu saja memiliki jaringan koneksi, tetapi orang mati bagaikan lampu yang padam. Ini bagian selatan, dan tak seorang pun mau bekerja untuk orang mati. Sementara itu, perkataan dan tindakan Li Qingshan, yang menurutnya dapat menimbulkan kebencian, telah menjadi bumerang. Kesombongan dan tirani seperti itu, membunuh tanpa mengedipkan mata, dia jelas-jelas adalah iblis. Bahkan teknik budidaya yang dia kembangkan penuh dengan ki iblis. Bahkan jika dia adalah murid sekte ortodoks terkenal, dia masih merupakan salah satu dari jenisnya yang bersembunyi. Akibatnya, para penggarap iblis dan kekuatan penggarap iblis yang memiliki kemampuan untuk mengancam Li Qingshan merasa bahwa mereka dapat berteman dan mengikatnya. Chapter 772. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Benar saja, hidup tidak selalu berjalan mulus. Di masa lalu, ketika dia ingin tetap rendah hati dan berkultivasi, tidak ada banyak masalah. Sekarang setelah dia akhirnya mencapai kesuksesan awal, hutan belantara yang berbahaya ini telah menjadi tempat yang damai. Marquis of Serenesi juga merasa kasihan. Jika Li Qingshan membiarkan Huang Xiqin pergi dan mengizinkannya kembali untuk membuat pengaturan, pasti akan ada banyak masalah yang menunggunya. Huang Xiqin adalah seorang perencana, memiliki jaringan yang rumit, dan memiliki plot dan skema yang tidak ada habisnya. Ketika saatnya tiba, Li Qingshan hanya perlu masuk ke perangkap pertama. Bahkan jika dia bisa membunuh, dia pasti akan menjadi musuh publik pada akhirnya dan berakhir dengan menyedihkan. Pertarungan Li Qingshan yang tampaknya gegabah seperti memukul ular berbisa di tempat yang sakit, membuatnya terkenal. Sekarang, bahkan keluarganya sendiri harus menghadapinya dengan hati-hati, takut kalau orang gila yang melanggar hukum ini akan tiba-tiba membunuhnya. Baik-baik saja maka, saat ini, Anda tidak dapat mengambil jalan pintas. Anda harus melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus melakukannya di rumahnya. Bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka datang kepada Anda? Petik 2. Li Qingshan menepuk pahanya sambil merenung. Marquis of Serenesi merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah rumahnya. Tangannya di lengan bajunya mengepal. Jangan khawatir, aku bukanlah seseorang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Mungkin. Li Qingshan tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak meyakinkan Marquis of Serenesi. Kemudian, dia berdiri dan meninggalkan istana. Marquis of Serenesi tertegun untuk beberapa saat. Dia menghela nafas lega dan melepaskan kepalan tangannya. Ada segel kecil di tangannya. Itu adalah senjata terkuatnya, segel pegunungan dan sungai. Keramahan yang dipaksakan di wajahnya segera berubah menjadi ganas. Kapan dia, Marquis of Serenesi yang agung, diintimidasi seperti ini oleh anak laki-laki asing? Selama bocah ini tidak mati, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Perasaan tinggal di kota pohon yang sama dengan orang seperti itu sungguh mengerikan. Namun, Marquis of Serenesi juga merasa bahwa membunuhnya itu merepotkan. Dia telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir, tapi dia tidak bisa memikirkan rencana yang sangat mudah. Bukan karena dia tidak bisa memikirkan cara. Masalahnya adalah jika dia gagal, meski hanya ada sedikit berita, orang gila ini pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Orang kaya tidak akan duduk di bawah atap. Dengan statusnya, dia tidak perlu mengambil risiko ini. Pada akhirnya, Marquis of Serenesi menghela nafas panjang. Aku akan bertahan denganmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Di dunia ini, bahkan dewa dan hantu pun takut pada orang jahat. Li Qingshan kembali ke cabang tempat elang perak berdiri. Dia melirik kembali ke istana Marquis of Serenesi jauh di atas. Dia secara alami bisa dengan jelas merasakan kewaspadaan Marquis of Serenesi terhadapnya. Dia menghela nafas sambil tersenyum. Orang baik ditindas, dan kuda baik ditunggangi. Jika seseorang terlalu lemah, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar akan menindasnya, meskipun tidak ada manfaatnya dan itu murni untuk memuaskan rasa superioritas mereka. Saat menghadapi orang-orang keji dan jahat itu, meski mereka menderita kerugian dan diintimidasi, mereka akan memilih untuk menanggungnya. Mereka akan mengutuk dalam hati dan berharap takdir akan menghukum orang ini. Langit berkabut, dan sekelilingnya gelap.
Hari sudah hampir malam, dan kelembapan udara semakin tebal. Provinsi kabut rawan hujan. Kalaupun tidak hujan, hari cerah sangat sedikit, apalagi di wilayah selatan yang dekat dengan Laut Selatan. Hasil, hujan deras mengguyur, mendarat di puluhan ribu dedaunan hijau. Ada semacam suara pelan. Hujan akhirnya melewati kanopi setelah melalui banyak kesulitan dan berubah menjadi gerimis lembut, menari-nari di udara dan menyatu dengan kabut yang meninggi. Mereka tidak dapat dibedakan dan menjadi kabur. Xiao An memegang sebuah buku dan duduk di lantai kayu. Jubah biksu putih dan rambut cendana hitam tergerai di punggungnya. Hujan di luar jendela terus mengalir masuk. Dia diam-diam membalik halaman lain. Rak buku yang tinggi mengelilinginya saat dia menatap pengunjung yang sudah lama tidak dia lihat. Ini adalah arsip penjaga Hawkwolf. Ini mencatat berbagai kasus dan misi sejak didirikan. Setelah beberapa ribu tahun, bahkan dengan perlindungan formasi, halaman-halamannya sudah menguning, dan kata-katanya sudah menjadi kabur. Sejak zaman kuno, jumlah kasus telah menurun, dan pencatatan menjadi ceroboh, penuh dengan setengah hati. Bukankah aku sudah memberimu slip giok? Untuk apa kamu masih membaca buku-buku bodoh ini? Petik 2. Li Qingshan masuk dan duduk di sampingnya. Dia telah memperoleh banyak rampasan dari 100 kantong harta karun Huang Xiqin. Pil, artefak misterius, dan jimat tidak perlu dikatakan lagi, tapi ada banyak spesialisasi dari selatan serta slip giok yang mencatat berbagai informasi tentang penjaga Hawkwolf di Komando Laut Selatan. Aku sudah melihatnya. N kecil bersandar padanya dan membalik halaman lain. Apa yang kamu temukan? Li Qingshan merangkul bahunya dan membungkuk untuk membaca kata-kata di buku. Qingshan, ayo kita berkultivasi terpencil, oke. N kecil menyenggolnya dengan kepalanya. Tentu, namun kita perlu mencari hunian yang cocok terlebih dahulu. Hidup di pohon terasa seperti monyet. Apakah kamu punya tempat yang kamu suka? Li Qingshan memalingkan muka dari buku itu dan tersenyum padanya. Ada beberapa tempat, ayo kita lihat. Mata N kecil bersinar terang. Dia membuka peta mental Provinsi Kabut dan menunjuk beberapa titik dengan jari rampingnya. Jika Marquis of Serenesi hadir dan melihat tempat yang dia tunjuk, dia pasti akan berteriak. Li Qingshan juga memiliki kesan samar tentang tempat-tempat ini, jadi dia langsung setuju. Baiklah, tidak masalah. Lalu, apa pendapatmu tentang tempat ini? N kecil menunjuk ke arah lembah. Ini seharusnya tempat yang bagus, tapi ditempati oleh beberapa tamu tak diundang. Aku tidak bisa menahannya. Demi N kecilku, yang bisa kulakukan hanyalah membersihkannya. Aku akan membantumu. Hasilnya, mereka berdua dengan senang hati mengambil keputusan. Perhentian pertama mereka, Gunung Savage, Sarang Setan. Jalur budidaya terdiri dari kekayaan, persahabatan, metode, dan lokasi. Meskipun, lokasi, berada di peringkat terakhir, namun tetap diperlukan. Tempat tinggal yang baik dapat secara drastis meningkatkan kecepatan budidaya seorang kultivator. Baik itu menyerap ki spiritual dunia atau memahami hukum dan cara, ia memiliki keunggulan bawaan. Sekte-sekte besar seperti Biara Candevanaga, Istana Koleksi Pedang, dan Sekte Umbral Yin semuanya didirikan di tanah yang diberkati tersebut, itulah sebabnya mereka dapat terus ada selama berabad-abad, ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagian selatan sangatlah luas, namun jumlah tanah yang benar-benar diberkati masih terbatas. Tidak ada orang lemah yang bisa menduduki tempat-tempat ini. Mereka adalah kultivator dengan budidaya besar atau sekte dengan pengaruh besar. Keduanya seringkali merupakan satu dan sama. Di antara semua tanah yang diberkati di selatan, Gunung Savage berada di peringkat 5 besar. Namun, bukan seorang kultivator yang menempatinya. Sebenarnya, itu juga bukan sebuah sekte. Entah berapa tahun yang lalu, demi Gunung Savage, para penggarap di selatan telah menimbulkan badai darah. Namun, bahkan jika seseorang berhasil menjadi tuannya, mereka seringkali akan mati dengan kejam dalam waktu lama. Sekte yang menempati tempat ini untuk waktu yang lama adalah Sekte Iblis yang kuat di masa lalu. Pengaruh mereka hampir menyaingi sekte terbesar di selatan, Sekte Myriad Poison. Namun, beberapa dekade kemudian, mereka dikalahkan oleh upaya gabungan dari banyak penggarap setan. Sekte tersebut dimusnahkan dan terkubur dalam debu sejarah. Setelah itu, para penggarap iblis memutuskan untuk berbagi tempat ini, membangun tempat tinggal mereka sendiri dan memilih 8 penggarap yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua sebagai 8 penguasa gua. Mereka bersumpah untuk tidak pernah melanggar batas satu sama lain. Jika musuh menyerbu, mereka akan bersama-sama menangkis musuh. Akhirnya kompetisi berakhir. Begitu saja, diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa menyerap para penggarap mandiri. Jumlah master gua bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi itu juga membentuk kekuatan luar biasa yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh siapapun. Itu dikenal sebagai sarang setan. Selain para penggarap iblis lokal di selatan, banyak penggarap yang melanggar hukum dan dicari oleh pemerintah kekaisaran telah melarikan diri ke sini juga. 1000 tahun yang lalu, Komando Penjaga Laut Selatan Hawkwolf telah menyebut tempat ini sebagai zona terlarang. Perang yang berlangsung selama beberapa abad pun terjadi. Ketika kerajaan Xia besar mengalami kemunduran dan kehilangan kendali atas tempat-tempat yang jauh ini, sarang iblis tidak lagi mempunyai lawan, dan namanya menjadi semakin bergema. Bagian yang paling lucu adalah bahwa master dari penjaga serigala putih yang telah dihancurkan Li Qingshan hingga menjadi bubur adalah salah satu master gua dari Lair of Demons. Mereka benar-benar seperti tikus dan ular dalam satu sarang.
Awan itu terbang tinggi ke udara, melewati kanopi pepohonan, melewati hujan, dan melewati awan. Lautan awan naik dan turun sejauh mata memandang. Matahari menyinari segalanya. Pemandangannya luar biasa. Li Qingshan duduk di atas awan dengan N kecil sebagai bantal di kakinya. Dia tersenyum, tetap diam dan diam seperti sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia baru saja memulihkan kemampuannya untuk berbicara, ada suatu masa ketika dia sangat suka berbicara, tetapi itu tidak berlangsung lama, karena dia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada orang lain, tetapi ada tidak perlu dia berbicara terlalu banyak dengannya. Mereka saling memandang dan tersenyum, sangat mengenal satu sama lain. Namun, Li Qingshan sangat suka mendengarkan dia berbicara. Suaranya bukanlah suara lembut dan manis seorang gadis muda, tapi sangat halus, dengan sedikit suara emas dan batu giok. Kamu mendapat banyak masalah dalam beberapa hari terakhir. Li Qingshan menyentuh pipinya. Dia bilang dia sedang mencari tempat tinggal, tapi kenyataannya, dia juga membantunya memilih lawan. Mereka tidak akan terlalu lemah sehingga dia akan menganggapnya membosankan, juga tidak akan memprovokasi para penggarap kesusahan surgawi ketiga. Jangan terlalu ceroboh. Mereka memiliki keunggulan geografis, dan mereka semua memiliki trik masing-masing. Li Qingshan sendiri tidak akan mampu mengalahkan mereka, dan dia juga tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai bulan utara. Sederhana saja, jangan biarkan siapapun pergi. Gunung buas terletak di tanah, melengkung menjadi bentuk tapal kuda, membentuk lembah besar. Adapun sisa-sisanya, mereka membentuk jurang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini berbeda dari tempat lain di selatan. Tidak banyak pohon yang menjulang tinggi. Ada banyak bangunan di lembah itu, seperti kota yang ramai. Li Qingshan berdiri di pintu masuk lembah, di depan gerbang setinggi puluhan meter. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di dinding batu yang menjulang tinggi ke awan, ada 4 tulisan besar, matilah bagi pelanggar. Keempat kata itu berlumuran darah, seolah-olah baru saja ditulis dengan darah segar. Siapa di bawah sana? Seseorang berteriak keras di pos jaga. Komandan Elang Putih, Li Qingshan. Li Qingshan berkata perlahan, suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh lembah. Ah, orang itu kaget. Dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan cermat memeriksa pakaian putih Li Qingshan. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Tuan Komandan, apakah Anda lelah hidup? Anda berani berjalan-jalan di sekitar sarang setan saya. Apakah kamu tidak takut kalau tuan gua kami akan keluar dan mengulitimu hidup-hidup? Petik 2. Raungan tawa datang dari pos jaga, sama sekali tidak takut dengan identitas dan kultivasi Li Qingshan. Aku baru saja hendak mengunjungi pemilik gua. Bukalah. Tawa di pos jaga menjadi semakin keras. Mereka telah berperang melawan penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah meraih kemenangan telak, tidak pernah ada komandan Elang Putih yang datang mengunjungi mereka. Seseorang bahkan membuat keributan. Sarang iblis sangat terkenal. Bahkan penjaga Hawkwolf pun harus tunduk pada mereka. Adapun kemungkinan komandan Elang Putih baru ini datang untuk membunuh mereka, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Bagaimana mungkin? Beberapa saat kemudian, seolah-olah mereka telah menerima pesanan, sebuah pintu sudut kecil terbuka dari bawah. Masuklah, Komandan. Tuan gua kami ingin bertemu denganmu. Li Qingshan berdiri di sana tanpa bergeming. Tolong buka pintu depan. Terima kasih. Bagaikan setetes air yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih, tawa yang baru saja mereda pun kembali terdengar. Haha, dia bilang tolong, dan dia bahkan bilang terima kasih. Lucu sekali. Dia benar-benar berasal dari sekte ortodoks terkenal di Provinsi Hijau. Dia mungkin datang untuk membersihkan kita para iblis kali ini. Chapter 773. Di kedalaman lembah, 5 penguasa gua sarang iblis berkumpul di menara tinggi untuk berdiskusi. Di mana pemilik gua yang pertama? Kenapa dia belum datang? Petik 2. Kata seorang petapa. Dahinya menonjol, tulang pipinya tinggi, dan rongga matanya cekung, seluruhnya merah. Bibirnya membiru, dan ada 2 kaki berdaging di dahinya. Sekilas, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Dia tampak seperti mengenakan topeng hantu dan kasaya merah. Petapa hantu, master gua pertama telah berkultivasi terpencil selama 2 tahun. Sepertinya kamu tidak tahu. Bagaimana kamu bisa mengganggunya hanya karena hal sepele seperti ini? Kata seorang wanita. Dia cantik. Meskipun dia tidak terlalu cantik, sosoknya montok dan montok. Dia terbungkus cincin sutra, setengah tersembunyi dan setengah terbuka, yang membuatnya tampak lebih putih dan memikat. Pertapa hantu itu memandangnya seolah-olah dia sedang waspada. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanyalah penguasa gua ke-6 dari Lair of Demons, sedangkan wanita cantik montok ini adalah penguasa gua ke-4. Dia kelihatannya manusia, tapi sebenarnya dia berasal dari ras manusia langka yang dikenal sebagai Nyonya Ulat Sutera. Jika dia dianggap montok, maka dia akan tampak seperti gadis kecil mungil dibandingkan pria di sampingnya. Pada pandangan pertama, pria itu tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan segumpal daging putih yang menggeliat. Fitur wajahnya hampir seluruhnya tergencet oleh lemak. Dia adalah penguasa gua kedua dari Lair of Demons, Genleman of Heavenly Blue Bear. Tubuhnya beriak seperti ombak, dan dia berkata, bukan apa-apa. Itu Komandan White Hawk. Bahkan Huang Xiqin pun mati di tangannya. Menurutku dia datang dengan niat buruk. Karena dia cukup berani untuk datang, kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup, atau apa yang akan terjadi dengan martabat sarang iblis kita.
Pembicaranya adalah seorang pria berusia 40-an. Wajahnya yang gelap dan kurus dipenuhi dengan pembunuhan. Dia memakai banyak cincin emas, dan tato kalajengking hitam di wajahnya. Ekor kalajengking terbelah menjadi 3 bagian. Sebaliknya, dia tampak paling seperti orang normal di sini, hanya saja kulitnya agak ungu. Yang lain menjaga jarak tertentu darinya. Wei si racun, muridmu sudah mati, tapi kamu tidak memiliki keberanian untuk membalaskan dendamnya, jadi kamu ingin meminjam tangan kami. Pertapa hantu takut pada Nyonya Ulat Sutera, tapi dia tidak takut padanya, karena Wei si racun menduduki peringkat terakhir di antara para penguasa gua di sarang iblis. Dia hanyalah penguasa gua ke-8. Wajah Wei si racun dipenuhi dengan kebencian. Penjaga serigala putih yang dibunuh Li Qingshan adalah murid kebanggaannya, namun dia dibunuh seperti serangga. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Li Qingshan? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia membencinya. Sarang iblis bukanlah sebuah sekte, dan kecuali ada musuh yang datang menyerang, tidak akan ada persatuan yang bisa dibicarakan. Para penguasa gua lainnya sangat senang karena muridnya yang sombong telah terbunuh, jadi tidak mungkin mereka akan membalaskan dendamnya. Dia tidak berani memprovokasi keberadaan yang membunuh Huang Xiqin sendirian. Dia awalnya mengira akan sulit untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka kesempatan itu akan datang kepadanya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Kami bersumpah darah. Jika musuh menyerang, kami akan bekerja sama. Apakah kamu berani melawannya? Wei si racun berteriak. Siapa bilang dia datang untuk menjadi musuh kita? Mungkin dia datang untuk menyerah, sama seperti bajingan Huang Xiqin itu, yang ingin mengikat kita. Kata pertapa hantu. Saya pikir itu sangat mungkin. Mei Chanyang berkata sambil tersenyum, selama dia tidak gila, dia di sini bukan untuk membunuh kita. Kamu ingin bekerja dengan penjaga Hawk Wolf. Jangan lupakan pertikaian berdarah selama bertahun-tahun. Wei si racun berkata dengan marah dan cekung. Karena bos tidak ada di sini, saya yang bertanggung jawab di sini. Biarkan dia masuk dan dengarkan apa yang dia katakan, atau orang lain akan mengira kita takut padanya. Jika apa yang dia katakan memuaskan kami akan membiarkan dia mati dengan cepat. Jika tidak, kami akan membiarkan serangga berusia 5 tahun memakannya sedikit demi sedikit. Petik 2. Lemak Genleman of Heavenly Bluebear bergoyang, dan sesuatu yang menyerupai lengan benar-benar menjulur dari tumpukan daging. Dia menunjuk ke arah pria saku, di sudut yang tetap diam sepanjang waktu. Alasan mengapa dia disebut pria berkantong adalah karena dia mengenakan saku dengan berbagai ukuran, pada dasarnya menelannya sepenuhnya. Bahkan sulit membedakan jenis kelaminnya. Selain 100 kantong harta karun, setiap kantong lainnya adalah kantong serangga. Dia adalah penguasa gua kelima dari Lair of Demons, Mountain Worm. Begitu Genleman of Heavenly Bluebear mengatakan itu, para penguasa gua lainnya berhenti berbicara. Dia bertekad untuk membunuh Li Qingshan. Mereka semua memikirkannya dan saling bertukar pandang. Yu Wufeng, begitu sekte Li Qingshan ini datang, saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa berkultivasi dengan damai. Kamu ingin menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan menguasai sarang iblis. Anda sedang bermimpi. Petik 2. The Genleman of Heavenly Bluebear berpikir dan melihat sekeliling. Apakah kamu keberatan? Semua penguasa gua setuju untuk memancing Li Qingshan masuk dan membunuhnya. Master gua pertama sedang berkultivasi, dan 2 master gua lainnya tidak berada di sarang iblis. Namun, dengan keunggulan geografis Gunung Savage dan berbagai formasi serta jebakan, seorang komandan White Hawk pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di tengah gerimis, Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya hitam dan pakaiannya putih. Dia berdiri tegak dan tegak, tapi dia tetap tersenyum tenang sepanjang waktu. Saat awan gelap menggantung rendah dan rendah, Gunung Savage tampak semakin tinggi dan curam. Suasananya suram dan penuh permusuhan. Setiap gua tampak seperti mata yang dingin. Bahkan angin panas yang berputar-putar di atas kepalanya seakan mengejeknya. Ketukan. Kalau begitu silakan ketuk. Mari kita lihat siapa yang akan membukakan pintu untuk Anda. Kenapa kamu tidak memohon padaku? Aku kasihan padamu, dan aku bahkan mungkin membantumu membuka pintu. Kesal ke Provinsi Hijau. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Petik 2. Seluruh Gunung Savage merasa khawatir. Semakin banyak orang berkumpul di menara, menunjuk dan mengejek satu-satunya Li Qingshan di bawah. Ada pria dan wanita, biksu dan umat awam. Ada yang mengenakan jubah panjang dan rok pendek, serta membawa kipas bulu dan syal sutra. Mereka seperti orang-orang di dataran tengah. Ada pula yang mengecat wajahnya dan memperlihatkan dada serta perutnya. Mereka memiliki ciri khas selatan. Ada juga yang memiliki ciri-ciri daemon dan lainnya, bahkan ada yang tidak mirip manusia sama sekali. Untuk sesaat, setan-setan menari-nari, yang kebetulan cocok dengan nama sarang setan. Tidak ada yang takut pada Li Qingshan. Semakin lembut dan sopan dia, tawa mereka semakin tak terkendali. Sepertinya mereka sedang melihat badut yang aneh. Dengan identitas mereka, tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk mengejek ahli seperti itu. Perasaan ini mirip seperti melihat harimau ganas dari luar kandang. Membuat marah sang harimau, membuatnya memperlihatkan taring dan cakarnya serta mengaum dengan marah, namun tak mampu melukai dirinya sendiri karena jeruji besi. Ini adalah kebahagiaan yang langka. Kalau begitu aku akan datang dan mengetuk. Akibatnya, Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan taringnya. Lalu,
dia berjalan menuju pintu besar itu. Tiba-tiba, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Sesosok tubuh melompat turun dari atas gerbang kota. Itu adalah seekor lemak putih besar dengan helm bertanduk di kepalanya dan satu set baju besi di tubuhnya. Dia meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke udara. Bang, bang, udara meledak, dan turunnya lemak dengan cepat melambat. Pada akhirnya, dia mendarat dengan keras di depan Li Qingshan. Kamu punya nyali. Li Qingshan mengangkat alisnya. Orang ini jelas belum melewati kesengsaraan surgawi yang pertama. Si gendut itu duduk dan melihat Li Qingshan saat dia melihatnya. Wajah pucatnya segera memucat sebelum memerah lagi. Dia dengan cepat mundur dan berbalik, mengumpat di atas tembok, siapa yang mendorongku? Nenek moyangnya. Serangkaian kata-kata kotor bercampur dengan dialek perbatasan selatan. Dia baru saja seperti ini, berdiri di atas tembok kota dan berteriak gembira. Karena lengah, sebuah telapak tangan menghantam punggungnya, dan tubuhnya terbang tak terkendali. Hei, Fatih Luo terjatuh. Dia benar-benar selesai kali ini. Mungkin pahlawan dari Kingsu ini akan berbelas kasihan dan tidak membunuhnya. Raungan tawa kembali terdengar dari atas tembok kota. Tidak ada seorang pun yang bersimpati dengan penderitaannya. Sebaliknya, mereka melakukan yang terbaik untuk meremehkannya. Adakah yang lebih mengasyikkan daripada melihat harimau di puncak gunung daripada melihat seseorang terjatuh? Selain orang yang terlibat langsung, semua orang sangat bersemangat dan bersemangat. Fatih Luo tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah Li Qingshan. Aku memperingatkanmu, jangan bergerak. Tuanku adalah tuan dari Blue Bear Surgawi, penguasa gua kedua dari Lair of Demons. Dia ada di sana sekarang. Jika kamu menyakitiku, dia tidak akan membiarkanmu. Li Qingshan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia menunjuk ke gerbang sudut. Seolah baru saja diampuni, Luo yang gemuk berbalik dan melarikan diri. Saat hendak memasuki gerbang pojok, ia tak lupa berbalik dan berkata, setidaknya kamu tahu tempatmu. Ada serangkaian ejekan penyesalan dari atas tembok kota. Kedatangan Fatih Luo di atas tembok kota menimbulkan keriuhan lagi. Mereka menjadi lebih meremehkan Li Qingshan di bawah. Kebajikan tidak diakui di sini. Semakin kejam mereka, semakin mereka dihormati. Li Qingshan akhirnya sampai di depan gerbang kota dan mengangkat tangannya. Wajah hantu besar yang dilukis di gerbang kota tiba-tiba muncul, menggigit Li Qingshan. Apakah ada orang di rumah? Ledakan, wajah hantu itu lenyap, dan gerbang kota hancur. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Rasanya seperti 10.000 ton bahan peledak meledak. Batu-batu besar berukuran 10 hingga 15 meter bersiul di udara seperti kerikil tak berbobot. Sekelompok penggarap setan berdiri di belakang gerbang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang hebat. Batuan dengan berbagai ukuran menerjang seperti banteng yang marah. Bahkan sebelum mereka bisa melepaskan budidayanya, mereka dihantam oleh batu-batu besar dan segera direduksi menjadi daging cincang. Para penggarap iblis yang mengawasi dari atas gerbang kota langsung ditelan oleh debu dan puing-puing. Beberapa saat kemudian, getarannya mereda, namun suara gemuruh terus bergema di seluruh lembah. Seorang kultivator iblis pada nafas terakhirnya, yang bagian bawahnya telah dihancurkan oleh batu besar, melihat ke atas. Gerbang kota yang tingginya beberapa puluh meter telah lenyap sepenuhnya, menjadi celah yang sangat besar. Mayat-mayat yang hancur berserakan di tanah, dan puing-puing menumpuk. Sesosok muncul dari debu. Ketika sosok itu mendekat, dia melihat senyuman tenang di wajahnya, seolah dia tidak menyangka telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Para penggarap iblis di dekat gerbang kota di bawah kesengsaraan surgawi pertama semuanya telah menjadi saringan oleh puing-puing. Bahkan jika mereka telah melewati kesengsaraan surgawi pertama, mereka akan mati di tempat jika terkena batu besar. Li Qingshan berjalan melewati puing-puing dan mayat, berjalan menuju lembah. Di depannya ada jalan lebar, menghadap puncak tertinggi Gunung Savage. Sebuah menara tinggi berdiri di puncaknya. Dia bisa merasakan beberapa aura kuat berkumpul di sana. Disitulah targetnya berada. Di menara tinggi, para penguasa gua terkejut. Dia sebenarnya berani menyerang. Mei Chanyang sangat terkejut. Dia menghancurkan gerbang sarang iblis dan membunuh banyak penggarap iblis. Ini sama dengan membentuk dendam kematian. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Apakah dia gila? Dan kamu masih mengatakan kamu di sini bukan untuk bermusuhan dengan kami. Wei si racun memandang pertapa hantu dengan nada mengejek. Chapter 774. Sungguh roh Qi yang padat. Li Qingshan berjalan di sepanjang jalan utama dengan langkah besar. Semakin dalam dia pergi ke lembah, semakin padat roh Qi-nya. Menghirup udara saja sudah membuatnya merasa segar. Dibandingkan dengan tempat ini, gua tempat tinggal di Chain Mountain terlalu rendah. Tidak banyak pohon yang menjulang tinggi di lembah, sehingga bidang penglihatannya jauh lebih luas. Gunung Savage, setinggi ribuan meter, dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tanaman aneh. Bahkan ada pohon pinus hijau menyambut tamu, bebatuan aneh, kicauan burung, dan kupu-kupu menari. Beberapa aliran sungai berkelok-kelok di antara pegunungan, berubah menjadi air terjun yang mengalir lurus ke bawah, melewati awan dan jatuh ke kolam hijau, memercikkan ribuan mutiara dan batu giok. Pemandangannya indah, seperti alam abadi. Dan di alam abadi, ini terdapat sebuah kota besar. Baris demi baris bangunan dari semua gaya. Ada kuil-kuil buas yang dibangun dari bebatuan raksasa, serta rumah-rumah besar yang dibangun dari kayu gelondongan. Totem berwarna-warni dapat dilihat di mana-mana, sepenuhnya menampilkan adat istiadat perbatasan selatan yang penuh warna.
Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang mengira bahwa ini adalah sarang iblis yang terkenal di perbatasan selatan, dan bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah sekelompok penggarap iblis yang melanggar hukum. Bahkan di negeri liar seperti ini, mereka terkenal kejam. Dibandingkan dengan mereka, penjahat dan pembunuh di luar sama murni dan patuhnya seperti anak-anak. Li Qingshan dengan gembira menikmati pemandangan itu, seolah sedang melihat rumah barunya. Saat dia masuk ke kota, jalanan dan gang yang ramai langsung menjadi sunyi. Tatapan waspada, waspada, dan bermusuhan datang dari gedung-gedung di kedua sisi jalan. Senyuman di wajah Li Qingshan sedikit memudar. Dia bisa merasakan keberadaan lapisan formasi di sekelilingnya, atau lebih tepatnya, dia sudah melangkah ke dalam berbagai formasi dengan berbagai ukuran. Biasanya, sekte akan fokus pada pertahanan eksternal, membentuk formasi pertahanan dan secara ketat mengendalikan mereka yang masuk. Secara internal, mereka tidak akan membuat terlalu banyak penghalang, sehingga memudahkan para murid untuk berinteraksi. Tapi Lair of Demons berbeda. Ada berbagai macam orang di sini, dan orang sering datang dan pergi. 8 penguasa gua juga saling waspada, dan para murid serta antek di bawah mereka bahkan lebih berkonflik. Karena sumpah darah, para penguasa gua setidaknya bisa menjaga perdamaian. Namun para penggarap iblis di bawah mereka sering bertengkar, sering kali menyerang karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Bukan saja para penguasa gua tidak menghentikan mereka bahkan senang melihat hal itu terjadi. Orang yang tidak kompeten tidak punya hak untuk tinggal di Lair of Demons. Ini adalah cara bertahan hidup bagi para penggarap iblis, pemurnian Gu seperti survival of the fittest. Tidak ada kepercayaan atau cinta di antara orang-orang, yang ada hanyalah kewaspadaan dan eksploitasi. Binatang buas menggunakan air seni untuk membagi wilayah mereka, sementara para pembudidaya menggunakan formasi. Setiap bangunan memiliki setidaknya satu spirit arai yang beroperasi, dan sebagian besar bangunan akan ditutupi oleh spirit arai yang lebih besar. Ini mungkin tempat dengan konsentrasi formasi mantra terpadat di dunia. Hanya karena ini adalah surga maka formasi mantra ini dapat diaktifkan, dan kekuatannya mungkin jauh lebih besar dari biasanya. Pantas saja mereka berani membuka pintu samping dan mempersilakan saya masuk. Rasanya seperti masuk ke dalam jebakan. Apakah Anda menunggu saya tenggelam lebih dalam? Petik 2. Kalau hanya Li Qingshan, itu akan menjadi jalan keluar yang sempit. Setelah terdiam selama bertahun-tahun, inilah saatnya bulan utara keluar dan meregangkan ototnya. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari depan. Li Qingshan berjalan dan melihat seorang anak mengenakan pakaian merah dan topi kepala harimau duduk di tengah jalan sambil menangis dengan keras. Suaranya penuh energi, dan suaranya nyaring dan jelas. Di kota yang sunyi ini, ada sedikit keanehan. Anak kecil, kenapa kamu menangis? Li Qingshan tersenyum. Dia bahkan berjongkok, seolah sama sekali tidak menyadari keanehan dan bahayanya. Dia selalu baik terhadap anak-anak. Anak anjingku akan mati. Anak itu terus menyeka air matanya dengan kepala menunduk. Oh, di mana anak anjingmu? Biarkan saya melihatnya. Saya mungkin bisa menyimpannya. Petik 2. Tidak ada gunanya. Kamu pasti mati. Anak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah merahnya membawa kekejaman dan kesuraman yang tidak sesuai dengan usianya. Dengan itu, kekuatan misterius dan tak terlihat segera melekat pada tubuh Li Qingshan, menyerang jiwanya secara mendalam. Sebuah kutukan. Itu adalah salah satu serangan yang paling sulit untuk dilawan. Seringkali bisa membunuh dan melukai musuh tanpa terlihat. Begitu dia terkena kutukan, itu akan 10 kali lebih merepotkan daripada diracuni. Namun, syarat untuk mengucapkan kutukan itu sangat ketat. Setelah mengatakan itu, anak itu langsung mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan meninggal. Dia jelas-jelas hanya boneka, dan kemungkinan besar itu adalah salah satu syarat untuk melontarkan kutukan. Senyuman di wajah Li Qingshan menghilang. Di bawah penindasan spirit turtle, jiwanya dibersihkan, dan kutukannya lenyap tanpa jejak. Sial, apakah perbedaan kultivasinya terlalu besar? Seorang lelaki tua buta dengan pakaian compang camping memegang tongkat sambil mendengus. Dia merasa kutukannya telah gagal, dan mengutuk pelan. Namun, ini bukanlah apa-apa. Sebagai orang pertama yang berani menyerang secara langsung, tindakannya pasti akan dibalas oleh para penguasa gua. Bahkan jika kutukannya gagal, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ledakan, angin kencang menyapu pecahan kayu, memenuhi ruangan. Sebuah lubang besar muncul di dinding tebal. Li Qingshan melewati lebih dari 10 lapisan dinding dan 7 atau 8 formasi. Dia berdiri di sana, menatap dingin ke arah lelaki tua buta itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Orang tua buta itu mundur, gemetar. Saya hanyalah seorang tua buta yang akan mati. Dia bahkan berpura-pura tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut. Bagaimana dia tahu itu aku? Kutukanku seharusnya tidak meninggalkan jejak apapun. Jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ayo, berikan aku tongkatnya. Cuacanya bagus hari ini, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Petik 2. Li Qingshan mengambil tongkat orang tua buta itu dengan satu tangan dan meraih pergelangan tangan kurusnya dengan tangan lainnya. Setengah menarik, setengah menyeret, dia berjalan kembali ke arah mereka datang. Para penggarap iblis mengawasinya melewati aula mereka sendiri dengan ketakutan. Orang tua buta itu gemetaran.
Dia tidak lagi berpura-pura. Dia benar-benar dipenuhi rasa takut, namun dia tidak berani melawan. Sesampainya di jalanan, di samping mayat anak itu, Li Qingshan berkata dengan tenang, "Ayo, buka mulutmu." Orang tua buta itu melihat bahwa dia tidak bisa berbelas kasihan. Dia tiba-tiba melontarkan serangkaian kata-kata misterius dan sulit. Dengan bunyi bungkam, tongkat itu ditusukkan ke mulutnya. Anak baik, Li Qingshan menusukkan tongkat berjalan yang bengkok dan diikat itu sedikit demi sedikit ke tubuh lelaki tua buta itu, hingga menembusnya dan berdiri tegak di tanah. Namun, dia masih hidup. Meskipun banyak organnya telah tertusuk, dan bahkan laut ki dantiannya pun tidak luput, dia tetaplah seorang kultivator. Tubuhnya yang bengkok meringkuk karena rasa sakit. Siapapun yang berani menyentuhnya bisa menemaninya. Kata Li Qingshan. Dia meninggalkan tanda aneh ini untuk menarik perhatian dalam kegelapan. Dia melanjutkan ke depan. Banyak sosok gelisah di gedung-gedung di kedua sisi jalan yang gemetar ketakutan. Li Qingshan merasa suasana hatinya jauh lebih baik. Setelah berjalan beberapa saat, tepat ketika dia hendak mencapai ujung lembah, dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara tinggi di gunung. 5 pasang mata menatapnya dari jauh. Energi spiritual di udara semakin padat. Wilayah di dasar lembah adalah pusat Gunung Savage. Itu adalah tempat yang indah. Tempat tinggal 8 penguasa gua semuanya dibangun di sini. Murid biasa hanya bisa membangun tempat tinggal di kedua sisi gunung. Tempat ini seperti dasar kantong, ujung jebakan. Formasi yang ada di sini tidak bisa dibandingkan dengan formasi di kota, baik dari segi kualitas, skala, atau kekuatan. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka dapat menjebak penggarap kesusahan surgawi kedua atau komandan Daemon sampai mati. Kelima penguasa gua semuanya menunggu. Mereka sedang menunggu Li Qingshan mengambil langkah maju. Kalau begitu, itu akan menjadi kematiannya. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Namun, Li Qingshan kebetulan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, bibirnya membentuk senyuman. Tamu yang terhormat, mengapa Anda tidak naik gunung untuk mengobrol dan menyatakan niat Anda? Suara Gentleman of Heavenly Bluebear terdengar dari menara. Li Qingshan akhirnya bergerak, tapi dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke kiri. Sebuah bangunan yang berdiri setinggi 100 kaki disebut Drunken no Return. Ornamennya sangat kaya, dengan atap dan sudut yang menjorok. Dengan angin sepoi-sepoi, lonceng angin terdengar. Itu begitu indah dan megah sehingga tidak tampak seperti sesuatu dari selatan. Dan, meskipun mengetahui bahwa Li Qingshan telah tiba, restoran tersebut masih cukup berani untuk membuka pintunya. "Bos, bawakan aku alkohol." Li Qingshan melangkah melewati ambang pintu. Tidak ada satupun pelanggan di restoran itu, tetapi banyak meja yang masih berisi makanan dan minuman. Sejauh mata memandang, hanya ada seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang berdiri di belakang meja kasir, sambil memainkan sempoannya. Dia melakukannya beberapa kali lagi, seolah-olah dia telah menghitung hasil yang memuaskan. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak ada bos, hanya bos wanita. "Pak, tahukah Anda apakah itu laki-laki atau perempuan?" Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, dan dia berani dan berani. Saat dia menggelengkan kepalanya, aksesoris perak di kepalanya berdenting. Dia berjalan keluar dari belakang konter. Dia mengenakan pakaian bersulam biru dan rok brokat bermotif bunga. "Saya tidak peduli apakah Anda laki-laki atau perempuan. Saya hanya peduli apakah alkohol Anda enak atau tidak. Jika tidak enak, saya akan merobohkan restoran Anda." Li Qingshan tiba di meja tengah dan duduk. Dia berpikir, The Lair of Demons pasti dipenuhi oleh para master. Saya membunuh satu sebelumnya, dan inilah yang lain. Tentu saja, jika saya tidak memiliki keahlian tertentu, saya tidak akan berani menghadapinya. Meski begitu, dia mungkin tidak semudah kelihatannya. "Tuan, kamu sangat galak. Saya punya banyak alkohol enak di sini. Saya jamin Anda tidak akan kembali sampai Anda mabuk. Tapi, Pak, Anda tidak akan menemui kami para ahli gua, melainkan datang ke restoran kecil saya untuk minum. Jangan bilang kamu takut dan ingin mengumpulkan keberanian," kata bos wanita sambil tersenyum. Dia tampak sangat polos dan sangat penasaran. Selama itu laki-laki, mereka tidak akan pernah rela disebut pengecut atau takut, apalagi oleh wanita cantik. Li Qingshan juga seorang laki-laki. Dia menggelengkan kepalanya. "Itu tidak benar. Bukannya aku takut pada tuan guamu, tapi tuan guamu takut padaku." "Bagaimana apanya?" Bos wanita itu mengayunkan pinggulnya dan berjalan beberapa langkah. Dia langsung duduk di meja di depan Li Qingshan dan bertanya dengan tubuh menghadap ke samping. "Saya tamunya, dan mereka tuan rumahnya. Aku 1, dan mereka 8. Saya sedang duduk di aula utama mereka sekarang, tetapi mereka sebenarnya tidak berani keluar dari kamar untuk menemui saya. Mereka pemalu dan penakut seperti gadis kecil. Katakan padaku, siapa yang takut pada siapa?" Petik 2. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. "Ayo, aku tidak bisa menang melawanmu dalam sebuah argumen. Kalau kamu ingin minum, maka minumlah. Tapi kita harus melunasi tagihannya terlebih dahulu." Bos wanita itu membungkuk dan mendekati Li Qingshan. Napasnya berbau seperti anggrek, dan jurang di dadanya samar-samar terlihat. "Saya baru saja duduk, dan saya bahkan belum minum teh. Dari mana tagihannya?" "Mejaku awalnya penuh orang, tapi karena kamu datang, mereka semua bubar dalam sekejap. Uang untuk makanan dan minuman tidak ada yang dibayarkan.
Katakan padaku, bukankah kamu harus membayar tagihannya? Li Qingshan tersenyum. Saya di sini untuk makan dan berlari. Saya bahkan tidak diperbolehkan membayar tagihan saya sendiri, apalagi tagihan mereka. Chapter 775. Oh, sungguh mengesankan. Tidak banyak orang yang berani membuatku membayar ketika aku ingin makan dan lari. Mata Li Qingshan menyipit. Dia masih memiliki senyuman di bibirnya, tapi itu membuat bos wanita itu menggigil. Seolah-olah orang di depannya bukanlah manusia, melainkan seekor binatang buas yang memandangi mangsanya sambil bercanda. Bahkan jika dia tidak menunjukkan niat membunuh, tekanan dari puncak rantai makanan sudah cukup untuk mencekiknya. Betapa ganasnya, jika kamu ingin minum, aku akan mentraktirmu. Untuk apa kamu menatapku? Bos wanita itu mendorong bahu Li Qingshan dan berkata dengan genit, tetapi ekspresi dan gerakannya agak kaku dan tidak wajar. Kamu tidak perlu takut. Kalau alkoholnya enak dan makanannya enak, aku akan tetap membayar tagihannya. Mungkin aku akan membayar 2 kali lipat. Li Qingshan duduk tegak. Senyuman di wajah perunggunya tetap sama. Siapa yang takut? Anda tidak dapat menemukan tempat kedua di perbatasan selatan untuk anggur dan makanan di sini. Berhati-hatilah agar tidak mabuk. Bos wanita meninggikan suaranya. Bukan salahmu kalau mabuk, tapi salahmu kalau tidak mabuk. Bukankah tempat ini bernama Drang No Return? Hari ini, kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Kami akan memberimu keberanian pada para master gua. Mari kita lihat apakah mereka berani turun gunung dan minum bersamaku. Petik 2. Bos wanita itu menatap Li Qingshan dalam-dalam. Pria ini tidak sederhana. Berani menerobos ke Savage Mountain sudah cukup berani, dan yang lebih jarang lagi dia bisa maju dan mundur sesuka hatinya. Dia sepertinya tidak sedang menjelajah ke sarang naga sama sekali. Seolah-olah dia adalah naga atau harimau, kembali ke sarangnya sendiri, memperlakukan 8 penguasa gua seperti wanita dan beberapa ribu pembudidaya iblis seolah-olah mereka bukan apa-apa. Semangat heroik ini menekan seluruh Lair of Demons. Dari semua pria yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Bos wanita itu menggoyangkan pinggulnya untuk mengambil anggur. Bokongnya bulat dan gagah di bawah roknya. Benar-benar pemandangan yang menggoda ketika dia bergerak. Li Qingshan mencibir. Dia paling suka terpesona. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Little N berada di dekatnya, dia hanya bisa membuang muka dengan sedikit penyesalan. Koki, ada tamu terhormat datang berkunjung. Cepat masak. Kalau rasanya tidak enak, aku akan menamparmu. Nyonya Bos berseru dengan keras dan pergi ke gudang anggur. Seseorang dari dapur menjawab, baiklah, Nyonya Bos. Setelah beberapa saat, Nyonya Bos kembali dengan membawa sebotol anggur. Membuka segel tanah liat, aroma anggur meresap ke udara. Aliran anggur hijau muda mengalir ke dalam mangkuk porselen besar, mengisinya sampai penuh. Li Qingshan meliriknya. Tidak ada racun dalam anggurnya, kan? Tanpa berkata apa-apa lagi, Nyonya Bos mengambil mangkuk porselen dan mengosongkannya sekaligus. Dia menyorotkan bagian bawah mangkuk ke arah Li Qingshan, lalu melemparkannya ke atas meja dan menyeka mulutnya. Jangan meminumnya jika kamu tidak berani. Minum sendirian itu tidak berasa. Aku baru saja hendak mengajakmu minum bersamaku. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Lady Boss tidak berdiri pada upacara. Dia meletakkan satu kakinya di bangku dan menuangkan 2 mangkuk anggur lagi. Itu samar-samar terlihat dan sangat memikat. Pucat, kedua mangkuk itu berdenting satu sama lain dan menghabiskan anggur dalam satu tegukan. Li Qingshan memuji, anggur yang enak. Ini benar-benar memiliki rasa yang unik. Petik 2. Mata Lady Boss menyembunyikan sedikit rasa bangga. Tidak peduli seberapa liciknya kamu meminum air yang aku gunakan untuk mencuci kakiku. Sekarang kamu ingin minum anggur tanpa racun. Tunggu kehidupanmu selanjutnya. Tapi budidayanya terlalu tinggi, jadi saya akan menipu dia agar minum lebih banyak. Saat racunnya mulai bekerja, dia akan berada di bawah kekuasaanku. Petik 2. Anggur ini disebut anggur tanpa pengembalian. Itu tidak diracuni dalam anggur, tetapi dimurnikan secara khusus untuk meracuni orang. Itu masih merupakan anggur kelas 1, tapi hanya bisa dicicipi dengan penawarnya. Tanpa bujukannya, Li Qingshan meminum mangkuk demi mangkuk seperti air. Tak lama kemudian, toples anggur itu kosong. Aku akan mengambil toples lagi. Wajah Nyonya Bos sedikit memerah, dan senyumannya menjadi lebih tulus. Dia bisa memanfaatkan lambatnya racun untuk menumpuk lebih banyak. Bagaimana 1 botol anggur cukup? Keluarkan semua anggur di ruang bawah tanah. Baiklah, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau hari ini. Jika kamu mabuk, tidurlah di kamarku saja. Mata Nyonya Bos menggoda saat dia pergi untuk mengambil lebih banyak anggur. Saat mereka berbicara, seorang pria gemuk berkulit putih yang mengenakan topi putih dan celemek putih keluar dari dapur dan meletakkan 8 atau 9 piring di atas meja. Dengan ekspresi rendah hati dan ramah di wajahnya, dia membungkuk dan menggosok tangannya, silakan cicipi. Seluruh aula dipenuhi aroma. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan mencicipi hidangannya. Matanya berbinar, dan dia mengacungkan jempol pada koki itu. Hidangan ini bahkan lebih lezat dan unik daripada yang disuguhi Marquis of Serenity. Nyonya Bos berkata bahwa tidak ada tempat lain di perbatasan selatan yang bisa menandingi anggur dan hidangan di sini. Sepertinya dia tidak berbohong. Baiklah, jika kamu menyukainya, aku akan melanjutkan. Senyuman sang koki menjadi lebih rendah hati. Matanya menyipit, dan dia membungkuk lebih rendah lagi.
Pada saat ini, Nyonya Bos kembali dengan membawa anggur. Dia melewati koki dan bertukar pandang. Hasilnya, Li Qingshan meminum anggur dan menyantap hidangan saat mereka datang. Dia makan dan minum sepuasnya. Dia menggoda Lady Boss sedikit lagi, seolah-olah dia telah benar-benar melupakan tujuannya untuk datang ke Savage Mountain. Senyuman Nyonya Bos semakin indah. Anda benar-benar menerobos ke neraka. Minum terlalu banyak dengan terburu-buru, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya kematian yang menunggu. Di menara tinggi di puncak gunung, para penguasa gua menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman dingin di wajah mereka. Pada awalnya, penolakan Li Qingshan untuk terus maju membuat mereka lengah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus mengambil inisiatif menyerang. Ketika Li Qingshan memasuki Drang No Return, dan mulai makan dan minum sepuasnya, mereka duduk diam, senyuman dingin di wajah mereka semakin intens. Dia benar-benar berani makan dan minum di sini. Apakah dia pikir dia bisa menahan semua racun hanya karena budidayanya tinggi? Wei si racun menyeringai, penuh kegembiraan. Gu dan racun tidak dapat dipisahkan. Perbatasan selatan menyumbang setidaknya setengah dari seluruh racun langka di dunia. Sekte terbesar di selatan adalah sekte racun segudang. Jangankan seorang kultivator inti emas, beberapa racun mereka bahkan bisa membunuh Raja Daemon yang bertubuh tangguh. Nyonya Ulat Sutera, muridmu akan melakukan sesuatu yang berjasa, kata tuan dari Blue Bear Surgawi. Li Qingshan ini sepertinya sedang memakan masakan muridmu. Sepertinya dia cukup senang. Keahlian kuliner koki manusia terkenal di seluruh komando Laut Selatan. Biarkan dia makan perlahan. Genleman of Heavenly Blue Bear tertawa begitu keras hingga lemaknya bergoyang. Dia dipenuhi dengan kebencian. Sepertinya ada yang tidak beres. Pertapa hantu itu mengerutkan keningnya. Nyonya Bos juga telah mengetahui hal ini. Perut mulusnya sudah membuncit karena terlalu banyak minum. Dia tidak minum sebanyak dia juga tidak bisa memperbaikinya tepat waktu. Dia telah menelan obat penawar dalam jumlah besar sebelumnya, dan dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa dia masih berdiri? Jangankan mati karena racun, dia bahkan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, matanya bersinar semakin terang. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia mulai sedikit panik. Tidak ada lagi alkohol. Dapatkan lebih banyak. Li Qingshan mengosongkan toples alkohol di tangannya dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Stoples itu berguling-guling bersama dengan 20 stoples kosong lainnya. Nyonya Bos ragu-ragu. Penyempurnaan No Return tidaklah mudah. Li Qingshan sudah meminum semuanya, jadi di mana dia harus memberinya lebih banyak alkohol. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin tidak ada gunanya. Dia tidak melihatnya mengedarkan budidayanya. Apakah tubuhnya kebetulan mampu menekan racun No Return? Memukul. Li Qingshan memukul pantatnya yang gagah dan tersenyum. Untuk apa kamu melamun? Kenapa kamu tidak pergi? Petik 2. Itu menyakitkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gerbangnya terbuka lebar, namun kamu mencoba memanfaatkanku. Petik 2. Lady Boss menggerutu sambil memegangi pantatnya. Dia menghela nafas lega di dalam. Sepertinya, dia belum menemukan racun dalam alkohol. Kalau tidak, dengan kekuatannya yang menghancurkan gerbang lembah dalam satu pukulan, dia akan mati di tempat. Hentikan omong kosong itu. Ayo. Li Qingshan melambaikan tangannya. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah minum alkohol. Sekalipun diracuni, tidak masalah. Ya, Tuan. Pak. Petik 2. Lady Boss menyelinap ke belakang gedung. Senyuman di wajahnya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia sudah bersiap untuk pergi. Ini adalah satu-satunya langkah yang bisa mengancamnya. Jika tidak ada gunanya, maka dia akan terus tinggal. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari konsekuensinya. Sedangkan untuk Human Chef, dia hanya bisa berdoa untuk kebaikannya sendiri. Li Qingshan ini tidak terlihat seperti orang yang kejam dan suka membunuh. Selama dia tidak menemukan apa yang ada dalam makanan yang dia makan. Ada banyak lapisan susunan di restoran ini. Dia tidak takut ketahuan oleh perasaan spiritualnya. Saat dia hendak pergi, dia mendengar suara Wei tentang racun. Jangan pergi. Masukkan racun ke dalam alkoholnya. Pada saat yang sama, botol porselen kecil dikirimkan kepadanya melalui susunan. Nyonya Bos buru-buru menolak. Tuan Gua ke-8, dia tidak takut dengan racun. Jika dia menemukannya, aku akan mati. Omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak takut dengan racun. Jangan khawatir, racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dia pasti tidak akan menemukannya. Wei si racun menggunakan wortel dan tongkat. Menguasai, kata Mei Chanyang. Lakukan saja apa yang aku katakan. Beberapa Cave Master adalah orang-orang yang tahu kapan harus memberi penghargaan dan kapan harus menghukum. Mereka tidak akan menganiaya kamu setelah ini. Saudara ke-8 Wei, muridku mengambil risiko yang sangat besar untuk membalaskan dendammu. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih Anda. Petik 2. Ini mutiara pengusir racun. Jika ditelan, kamu akan kebal terhadap semua racun. Biarkan dia terus minum, semakin banyak semakin baik. Wei si racun tidak peduli dengan biayanya. Mata Nyonya Bos berbinar. Mutiara pengusir racun sangat berharga di perbatasan selatan. Karena keadaan sudah seperti ini, sebaiknya dia terus melakukannya. Dia menelan mutiara pengusir racun dan memasukkan racun ke dalam alkohol. Dia tersenyum lagi dan kembali ke aula utama.
Kamu lambat sekali. Kenapa rasa alkoholnya berubah? Li Qingshan mengangkat mangkuk porselen dan meminumnya seteguk. Toleransi alkoholmu terlalu tinggi. Kamu menghabiskan alkohol jenis itu. Aku hanya bisa menggantinya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengambilnya kembali. Hati Nyonya Bos sangat gugup. Tidak apa-apa, aku ambil ini. Ayo, lanjutkan minum. Li Qingshan berkata sambil tersenyum mabuk. Semangkuk alkohol lagi masuk ke perutnya, dan seluruh toples berisi alkohol beracun dikosongkan. Li Qingshan tetap duduk, dan rasa mabuk di wajahnya semakin dalam. Kali ini, bahkan ekspresi Wei si racun pun berubah. Nyonya Bos tidak punya pilihan selain meminum lebih banyak alkohol. Dia mengusap kepalanya yang sedikit bengkak dan mengutuk dalam hatinya. Betapa Wei si racun, beraninya kamu. Cepat ganti namamu. Jangan salahkan aku sekarang. Lupakan saja, mendapatkan mutiara pengusir racun secara gratis juga tidak buruk. Dia datang ke belakang gedung dan melihat botol porselen lain berisi racun diletakkan di sana. Mustahil memanfaatkan master gua di sarang iblis. Oleh karena itu, dia meracuni, mengirim alkohol, dan meracuni lagi. Ada racun, bubuk racun, dan semuanya memiliki racun berbeda. Pada akhirnya, Wei si racun tidak lagi peduli tentang tidak berwarna atau tidak berbau. Dia hanya peduli untuk mengirimkan lebih banyak racun ke tangannya dan kemudian memasukkannya ke dalam alkohol. Meskipun Nyonya Bos tidak takut dengan racun, dia terlalu banyak minum alkohol. Matanya linglung, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Sebelum dia menyadarinya, sepertinya dia telah terlibat dalam pertaruhan besar. Dia tidak bisa berhenti, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dia harus meracuni Li Qingshan sampai mati. Namun, Li Qingshan duduk di sana dengan mantap seperti gunung. Terlebih lagi, dia semakin tinggi dan tinggi, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.